Cek 1 2 dicoba kopi. Udah mulai ya? Oke. Selamat datang di channel Kaca Hitam, sebuah channel yang akan menceritakan isi atau kisah suatu film menjadi singkat, padat, dan jelas, juga akurat tentunya ya. Oke, sebelum menyaksikan videonya silahkan klik tombol subscribe-nya gengs. Selamat menyaksikan. Bagi kamu pecinta film bergenre thriller, kini kembali dimanjakan dengan perilisan film The Call yang dibintangi oleh artis cantik Park Shin Hye. Bercerita tentang kontak antara dua orang melalui telepon melintasi waktu di masa yang berbeda. Artis Park Shin Hye dituntut untuk menyelamatkan keluarganya dari ancaman pembunuhan. The Call sendiri disutradarai oleh Chong Hyun Lee serta dibintangi oleh Park Shin Hye dan Jeon Jong Seo. Karya ini adalah proyek panjang pertama sang sutradara setelah sebelumnya membuat film pendek berjudul Bargain. The Call merupakan hasil adaptasi dari film The Caller yang dirilis pada tahun 2011 dan menceritakan dua perempuan yang terpisah 2 dekade tapi terhubung melalui sebuah telepon tua. Seo Yeon yang tanpa sengaja menemukan sebuah telepon tua di rumah masa kecilnya. Saat itu, ia kerap mendapatkan panggilan telepon misterius dari seseorang yang mencari temannya. Keduanya kemudian saling terhubung satu sama lain melalui sebuah panggilan telepon misterius. Oke, film dibuka dengan memperlihatkan landscape sebuah gunung indah dan gadis cantik yang manis sedang menyeret-nyeret kopernya. Gadis ini bernama Seo Yeon. Gadis cantik dan manis ini sedang mudik alias pulang kampung karena dia merasa kepenatan di kota cukup mengganggunya. Setelah sampai di rumah yang nampak kumuh dan kotor tersebut, akibat sudah lama tidak ditinggali, dia segera mencari telepon di rumah itu. Setelah dia menemukannya, dia segera menelepon nomor HP-nya, di mana HP-nya ini hilang sewaktu di kereta pada saat dia mau pulang ke kampungnya. Dan ternyata orang yang menemukan HP-nya tersebut tidak mau mengembalikan HP-nya dikarenakan HP Seo Yeon ini termasuk HP mahal gengs, Galaxy Note 9 Chuks. Hahaha, sungguh sial nasibmu nak. Kemudian dia berinisiatif mencari HP-nya melalui internet. Pada saat sedang mencari, tiba-tiba telepon pun berdering. Dengan segera Seo Yeon pun mengangkat telepon itu. Ternyata orang di seberang telepon mengatakan bahwa ibunya orang gila dan dia dikurung di dalam rumah. Dalam keadaan bingung, Seo Yeon menanyakan, "Ini siapa?" Ternyata wanita di seberang telepon itu mencari Sun Hye. Seo Yeon pun bingung karena dia bukan Sun Hye. Kemudian telepon pun mati. Keesokan harinya dia pergi menjumpai ibunya di rumah sakit. Namun sepertinya hubungan Seo Yeon dan ibunya kurang baik. Ini dikarenakan Seo Yeon dendam kepada ibunya, di mana Seo Yeon menganggap ibunya yang menyebabkan ayahnya meninggal. Setelah cekcok dengan ibunya, dengan hati kesal dan gundah gulana, dia pun pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, telepon pun berdering kembali. Dengan segera, Seo Yeon mengangkat telepon itu. Ternyata orang di seberang telepon mengatakan bahwa ibunya ingin membunuhnya dan dia mencari orang bernama Sun Hye. Dalam keadaan bingung, Seo Yeon pun mengatakan bahwa dia salah sambung. Di malam harinya pada saat Seo Yeon terlelap dalam tidurnya karena sangat lelah, mendengar suara barang yang terjatuh. Prak! Ternyata foto frame keluarganya jatuh. Dengan sedikit skill ilmu pertukangan, dia segera memperbaikinya dengan martil, dan tanpa sengaja dan tak terduga dia malah menemukan ruang bawah tanah di rumahnya tersebut. Dia pun kemudian masuk dan melihat ke ruang bawah tanah tersebut. Di sana dia menemukan barang-barang seram seperti boneka kusam dan jorok dan boks karton yang berisi alat-alat sihir. Dia pun mencoba memeriksa isi box tersebut dan menemukan catatan harian dan foto seorang gadis. Pagi harinya, dia pergi ke tempat pamannya dan menanyakan, siapa gadis di foto itu? Dan pamannya mengatakan bahwa ibu dari gadis itu adalah seorang dukun santet. Setelah itu,
pamannya enggan membahas lebih jauh dan mengabaikan Seo Yeon. Seo Yeon pun pulang dengan penasaran dan membuatnya seperti berpikir. Di tengah perjalanan, dia melihat toko Sun Hye dan seorang wanita parubaya sedang duduk-duduk santai sambil menghisap sebatang rokok. Bukan batang yang itu, karena kalau duduk-duduk tak merokok sama juga kayak kodok. Asik. Hahaha. Malam harinya, saat di rumah dengan mengejutkan dia mendapatkan panggilan salah sambung itu lagi. Namun, kali ini si wanita di seberang telepon itu mengatakan bahwa ibunya mau membakarnya. Di tempat Seo Yeon, sebuah anomali atau kejadian di luar nalar pun terjadi. Seo Yeon menyaksikan ruang bawah tanah itu sudah terbakar dan penuh dengan asap misterius. Seo Yeon pun menyadari bahwa dimensi mereka pun terhubung dengan wanita salah sambung tadi. Keesokan paginya, Seo Yeon mendapatkan panggilan telepon lagi dari perempuan misterius tersebut. Di sini, identitasnya sudah diketahui bahwa wanita itu bernama Yong Sok. Karena Seo Yeon pun sudah menyadari ada kejanggalan, dia langsung mengatakan bahwa mereka tinggal di rumah yang sama tetapi berlainan waktu dan dimensi, di mana Yong Sok tinggal di tahun 1999 dan Seo Yeon di tahun 2009. Untuk meyakinkan Yong Sok, Seo Yeon pun membacakan tulisan diari Yong Sok yang ditemukan Seo Yeon di ruang bawah tanah itu. Tetapi Yong Sok tidak percaya begitu saja. Seo Yeon langsung mencari di internet tentang kejadian besar yang terjadi tahun 1999 untuk lebih meyakinkan Yong Sok. Seo Yeon pun memberitahu akan ada terjadi kecelakaan pesawat di tahun 1999. Kemudian telepon pun mati. Ya, kita beralih di tahun 1999 di rumah Yong Sok. Di sini Yong Sok sedang makan malam sambil diawasi ibunya yang nampak kejam dan berpenampilan gotik seram cek. Karena kesal dengan ibunya yang sering menyiksanya, dia kemudian makan dengan acak-acakan, jorok lah makan kawan ini, yang membuat ibunya marah. Ibunya berkata, "Apakah kau ingin menjadi seperti ibumu yang mengidap penyakit jiwa?" Nah, di sini kita ketahui bahwa ibunya Yong Sok kandung yang kejam ini adalah ibu tirinya yang kita anggap tadi ibu kandungnya. Oke, kemudian Yong Sok melihat televisi bahwa apa yang dikatakan Seo Yeon tentang kecelakaan pesawat itu adalah benar. Akhirnya mereka menjadi semakin dekat dan saling bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Seo Yeon pun menceritakan bahwa ayahnya meninggal karena gas yang meledak di rumah mereka. Seo Yeon juga bercerita bahwa dia juga cedera akibat ledakan gas itu sehingga ada luka bakar di kakinya yang sangat mengerikan. Kembali di tahun 1999, keluarga Seo Yeon berencana membeli rumah. Ternyata rumah itu adalah rumah Yong Sok. Pada suatu momen, Seo Yeon kecil yang di tahun 1999 bertemu dengan Yong Sok. Setelah pertemuan itu, Yong Sok kembali menghubungi Seo Yeon di tahun 2009. Yong Sok pun memperdengarkan suara ayahnya kepada Seo Yeon melalui telepon. Mendengar suara ayahnya itu, Seo Yeon pun menangis terharu dikarenakan dia masih bisa mendengar suara ayahnya yang sudah lama meninggal. Kemudian, Yong Sok pun menawarkan ide gila dengan mengatakan, "Mungkin aku bisa menghidupkan kembali ayahmu." Di sini, mereka sudah mulai mencoba bermain sebagai Tuhan. Keesokan harinya di tanggal dan tahun di mana ayah Seo Yeon meninggal, Yong Sok kabur dari rumahnya untuk menyelamatkan ayah Seo Yeon. Di sini,
kita bisa melihat bahwa terjadinya ledakan gas yang menyebabkan kebakaran itu memang kelalaian ibunya yang asik ngecat kukunya dan pergi begitu saja meninggalkan kompor dalam keadaan menyala. Disinilah awal kebencian Seo Yeon terhadap ibunya. Setelah Yongsok berhasil dengan misinya, kehidupan dan lingkungan Seo Yeon pun berubah secara ajaib. Dan ya, mereka berhasil merubah masa depan. Pun terbangun di tempat tidur yang mewah dengan penampilannya sebagai putri. Rumahnya pun sudah berubah dari kumuh, kotor dan jelek menjadi rumah mewah, megah dan tertata. Kemudian Seo Yeon pergi keluar melihat sekitaran perumahannya. Dia pun bertemu ibunya sedang menyiram bunga dengan perasaan bahagia dan tenang. Tak lama kemudian, secara mengejutkan, ayahnya datang menghampirinya. Tanpa bisa berkata apapun, Seo Yeon langsung memeluk ayahnya dan menangis sedih di pelukan ayahnya. Ya iyalah, dia kan terkejut. Dia gak akan menyangka bahwa ayahnya bisa hidup lagi di masa sekarang. Sesudah itu, Seo Yeon menghubungi Yongsok dan mengucapkan terima kasih dengan rasa haru dan tangis tentunya. Seo Yeon pun menjalani hari-harinya dengan bahagia, tetapi tidak dengan Yongsok. Dia masih berkutat dengan kehidupannya yang menyedihkan dengan ibu tirinya. Sebagai balasan atas perbuatan Yongsok, Seo Yeon pun memperdengarkan lagu-lagu artis kesukaan Yongsok di masa lalu. Asik dengan kehidupan barunya, Seo Yeon pun terkesan melupakan Yongsok yang membuat Yongsok marah dan kesal. Yongsok pun mulai kasar dan mengumpat kepada Seo Yeon. Pada saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba ibu tiri Yongsok pun datang dan mengancam Seo Yeon. Akibat perbuatannya itu, Yongsok kembali dimasukkan ke ruang bawah tanah untuk dilakukan ritual penyiksaan yang sangat kejam. Sambil berteriak histeris dan meronta-ronta, Yongsok meminta untuk dilepaskan, tapi ibunya terus melanjutkan ritual yang saya sendiri pun tidak tahu maksud dan tujuannya. Pada saat itu, sudah sampai klimaks ritualnya, Yongsok pun kejang dan terjatuh. Kemudian ibu tirinya membacakan mantra yang gak jelas dan tiba-tiba muncul sekelibat gambar-gambaran mengerikan tentang Yongsok di masa depan nanti. Sementara itu, Seo Yeon berusaha mencari tahu tentang siapa Yongsok dan ibunya dari internet. Kemudian dia menemukan sebuah artikel di mana ibu tiri Yongsok membunuh Yongsok dengan praktek perdukunan untuk menyembuhkan penyakit kejiwaan. Setelah mengetahui kematian Yongsok, Seo Yeon dengan perasaan gelisah dan gundah gulana memberitahu bahwa malam ini ibu tirinya akan membunuhnya. Setelah Yongsok mendapat informasi, Yongsok pun menyusun siasat dan berhasil lolos dari pembunuhan itu. Saat itu, Yongsok bertanya kepada ibu tirinya, "Kenapa kau tega melakukan itu?" Ibunya pun menjawab bahwa ada sebuah ramalan mengatakan bahwa Yongsok akan menyebabkan beberapa kematian di masa depannya. Di sini kita tahu sebenarnya ibu tirinya ini melakukan ritual selama ini adalah untuk mencegah Yongsok melakukan tindakan yang mengerikan di kemudian hari. Setelah mendapat gambaran-gambaran mengerikan saat ritual terakhir itu, ibunya pun berinisiatif ingin membunuhnya supaya tidak ada korban Yongsok di masa depan. Ini merupakan suatu plot twist juga. Ternyata gambaran ibu yang kejam ini punya maksud mulia melakukan ini semua kepada Yongsok. Dan akhirnya Yongsok pun membunuh ibu tirinya secara membabi buta dengan pisau belati. Sementara di sisi lain, Seo Yeon gelisah menunggu kabar dari Yongsok. Apakah dia mati terbunuh atau selamat?